Pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang lokasi, ya. Nah, yang jadi tinjauan lokasi adalah lokasi Indonesia. Kita lihat ya. Nah, kita akan belajar tentang lokasi astronomis, geografis, serta geologis. Kita lihat ya, apa sih pengertian dari tiga lokasi tersebut? Seperti tadi Mister jelaskan di muka, ya, lokasi Indonesia dapat ditinjau dari tiga hal. Ya, yang pertama adalah lokasi astronomis. Lokasi astronomis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, kita ingat kembali ya, apa sih garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal di peta atau globe yang membentang dari timur dan barat. Jadi kalau kalian lihat peta dan globe, ada garis-garisnya kan? Nah, dari utara ke selatan atau dari timur ke barat. Nah, yang dari timur ke barat namanya adalah garis lintang, ya. Nah, sedangkan garis khayal yang membentang dari utara ke selatan itu namanya adalah garis bujur. Garis lintang tuh sebenarnya kalau dilihat dari tinjauan astronomis ya, itu gunanya adalah untuk menentukan iklim suatu tempat, ya. Dari garis lintang tersebut kita bisa menentukan iklim suatu tempat, terutama iklim matahari. Sedangkan garis bujur itu digunakan untuk menentukan posisi waktu, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada lokasi geografis, ya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah lokasi suatu tempat berdasarkan posisi relatif di permukaan bumi, ya, atau posisi suatu tempat berdasarkan kondisi aktualnya. Misalnya Indonesia terletak di antara benua apa sih? Ya, dan samudra apa? Itu melakukan lokasi geografis. Yang ketiga ada lokasi geologis, ya. Ini kita lihat. Lokasi geologis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan batuan yang menyusunnya. Nah, jadi suatu tempat tersebut itu tersusun dari batuan-batuan apa saja, ya. Ini tiga tinjauan tentang lokasi Indonesia. Sekarang kita masuk ke lokasi astronomis ya. Bisa kita lihat di gambar ya. Garis yang membentang dari utara ke selatan, ya, dari atas ke bawah itu adalah garis bujur, dan yang membentang dari timur dan ke barat atau dari samping ke samping ya, itu namanya adalah garis lintang. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, ya. Nah, lokasi astronomis ini jangan sampai lupa ya, karena ini akan sering ditanyakan ya tentang lokasi astronomis Indonesia. Kemudian kita lihat ke berikutnya ada lokasi geografis ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa lokasi geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan posisi relatifnya di permukaan bumi, ya. Nah, ini ada peta benua Asia dan Australia ya. Kita lihat Indonesia ada di mana sih? Nah, ini ya. Ada Samudra Pasifik, serta Samudra Hindia juga. Posisi Indonesia ada di ini ya, yang ada di dalam kurva warna merah ya. Betul sekali, itu posisi Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua ya, yaitu benua Asia dan Australia ya, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, seperti itu. Jadi lokasi geografis itu lokasi suatu tempat berdasarkan kondisi aktualnya ya, atau posisi relatifnya terhadap lokasi lain, seperti itu. Sekarang kita masuk ke geografis ya, lokasi geologis bukan geografis. Lokasi geologis kita lihat ya di sini. Nah, secara geologis atau berdasarkan batuan penyusunnya ya, Indonesia itu terletak di antara lempeng-lempeng, jalur pegunungan aktif, dan dua dangkalan ya. Nah, dari lempeng kita lihat ya, Indonesia itu terhimpit oleh 3 lempeng ya. Lempeng utama dunia, ada lempeng Eurasia yang terletak di sebelah utara ya. Kemudian ada lempeng Indo-Australia yang terletak di sebelah selatan, dan adanya lempeng Pasifik ya. Ini dari lempeng. Kemudian dari jalur pegunungan ya, kita ingat kembali bahwa Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan aktif ya. Nah, yang warna merah ini yang membentang di pesisir barat Pulau Sumatera,
kemudian pesisir selatan Pulau Jawa, ya. Itu adalah Sirkum Mediterania, ya. Ada Sirkum Mediterania. Pegunungannya yang terkenal apa aja? Misalnya Gunung Krakatau ya, itu Gunung Krakatau, Gunung Merapi dan lain sebagainya. Kemudian selain Sirkum Mediterania juga ada namanya Sirkum Pasifik, ya. Nah, dituliskan oleh garis warna biru ini adalah Sirkum Pasifik, ya, membentang di sisi timur Indonesia. Nah, selain dari lempeng dan jalur pegunungan, ya, secara geologis Indonesia juga mempunyai 3 dangkalan, ya. Yang pertama adalah dangkalan Sunda, ya, bisa kita lihat di gambar dangkalan Sunda, ya. Nah, pada masa lalu pulau-pulau seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, ya, itu menjadi satu dengan daratan Asia, ya. Itu disebut juga dengan nama dangkalan Sunda, ya. Kemudian untuk Pulau Papua, ya, itu di masa lalu dia bergabung dengan benua Australia, disebut juga dengan nama dangkalan Sahul. Kemudian di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, ya, untuk pulau seperti Sulawesi, Lombok, ya, Timor dan lain sebagainya, itu masuknya adalah daerah peralihan, ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa pengaruh dari 3 dangkalan ini sangat besar, ya, bagi Indonesia ada pengaruhnya. Kita akan lihat. Baik, itu adalah 3 lokasi, ya. Jadi ada astronomis, geografis, dan geologis. Sekarang kita akan lihat pengaruh dari masing-masing lokasi tersebut. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah lokasi astronomis, ya. Nah, dampak dari lokasi astronomis, ya, Indonesia itu mempunyai iklim tropis, anak-anak, ya. Karena Indonesia itu terletak antara 30 derajat, ya, lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan. Nah, apalagi kita dilalui Khatulistiwa, ya. Jadi negara-negara yang terletak di sekitar Khatulistiwa dan lintang utara serta lintang selatan tersebut itu dikategorikan masuk iklim tropis, ya. Nah, selain itu Indonesia juga mempunyai 3 zona waktu karena garis bujur kita membentang sangat luas, ya, dari 95 sampai 141. Itu membuat Indonesia mempunyai zona waktu sebanyak 3, ya, seperti itu. Kemudian dari geografis kita lihat. Nah, dari geografis bisa kita lihat Indonesia strategis, ya, terletak di antara benua Asia, Australia serta 2 samudra, ya. Itu membuat Indonesia, ya, memiliki 2 musim dan memiliki jalur lalu lintas perdagangan dunia, seperti itu. Kok bisa, Mister, jadi jalur lalu lintas perdagangan dunia? Nah, kita lihat, ya. Dari zaman dulu, dari zaman Singosari, Sriwijaya, Majapahit sampai zaman sekarang, ya. Kapal-kapal dagang dari Cina, Jepang, ya, maupun sebaliknya dari Arab, Eropa, India, ya, itu melewati perairan Indonesia. Nah, ini membuat Indonesia menjadi pusat transit perdagangan, ya, pada masa lalu sampai sekarang, ya. Indonesia strategis karena terletak di antara jalur perdagangan dunia, ya. Selain itu Indonesia juga mempunyai 2 musim. Nah, yang 2 musim itu kita akan bahas setelah slide ini, ya. Seperti itu. Jadi dari geografis jangan sampai lupa Indonesia memiliki 2 musim serta menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi geologis, ya. Nah, kita lihat dari geologis, ya. Dampaknya Indonesia memiliki tanah yang subur. Kenapa, Mister, kok tanahnya subur? Nah, karena Indonesia dilalui oleh banyak sekali pegunungan vulkanik, ya, atau pegunungan berapi, itu membuat Indonesia mempunyai tanah yang subur. Ya, selain itu, Indonesia juga mempunyai banyak keanekaragaman hayati. Kok bisa, Mister, punya banyak keanekaragaman hayati? Nah, tadi kan kita lihat di slide sebelumnya, Indonesia terdiri dari dangkalan Sunda, peralihan, dan Sahul, ya. Nah, 3 dangkalan itu membuat Indonesia mempunyai 3 jenis fauna, anak-anak, ya. Nah, ada fauna asiatis seperti harimau, gajah, badak, ya. Kemudian ada juga fauna australis, ya. Fauna australis apa? Itu adalah fauna-fauna yang memiliki kemiripan dengan fauna-fauna atau hewan yang ada di benua Australia, ya, seperti kanguru.
Selain itu kita juga ada fauna peralihan. Nah, fauna peralihan adalah fauna yang tidak ditemukan ya di daerah dangkalan Sahul maupun di dangkalan Sunda. Nah, contohnya apa? Komodo ya, kemudian apalagi anoa seperti itu ya. Jadi dari geologis Indonesia mempunyai banyak tanah subur karena pengaruh gunung berapi serta mempunyai banyak keanekaragaman hayati ya, terutama fauna. Nah, selain hal tersebut, anak-anak perhatikan di slide ini Mister kasih contoh yang geologis lempeng ya. Nah, dengan adanya 3 lempeng ini ya, itu sebenarnya ada dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya adalah Indonesia rawan mengalami gempa bumi ya. Nah, sering kita lihat di berita bahwa gempa bumi banyak terjadi di pesisir barat Sumatera maupun di sebelah selatan Jawa ya. Misalnya kayak di Sukabumi, kemudian di pesisir barat Sumatera Barat ya. Tuh, itu terjadi karena adanya tumbukan lempeng yang ada di Indonesia, terutama lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia ya. Jadi jangan sampai lupa. Dampak negatif dari adanya lokasi geologis ya, Indonesia rawan mengalami bencana alam seperti itu. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat di salah satu pengaruh geografis ya yang harus kita ketahui, itu adalah adanya angin muson barat dan angin muson timur. Perhatikan anak-anak, angin muson barat ya membuat Indonesia mengalami musim hujan ya, sedangkan angin muson timur membuat Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, kita lihat di sini ya. Musim kemarau dipengaruhi oleh angin muson timur yang membawa udara kering dari Australia pada periode April sampai September. Nah, pada periode April sampai September ya, Indonesia mengalami musim kemarau karena angin yang bertiup adalah angin yang berasal dari benua Australia. Benua Australia kan sebuah daratan luas ya. Nah, angin dari daratan luas tersebut membawa udara kering sehingga saat melintasi Indonesia itu menjadi musim kemarau ya. Jangan sampai lupa, musim kemarau di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson timur yang membawa udara kering dari benua Australia. Sebaliknya kita lihat ya, untuk musim hujan ya itu dipengaruhi oleh angin muson barat. Nah, angin muson barat ini bertiup dari Samudra Pasifik ya yang ada di utara Indonesia ya. Nah, kalau tadi udara kering dari Australia itu membawa musim kemarau, maka udara ya atau angin yang berasal dari sebelah utara dari Samudra Pasifik itu membawa udara basah ya, sehingga Indonesia mengalami musim penghujan seperti itu. Jangan sampai lupa ya. Jadi untuk musim penghujan itu disebabkan oleh adanya angin muson barat yang membawa udara basah dari Pasifik, sedangkan musim kemarau dipengaruhi oleh angin muson timur yang membawa udara kering dari benua Australia. Oke, terima kasih untuk